Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kepada saya untuk mempresentasikan hasil proposal penelitian saya. Dalam penelitian kali ini, saya mengambil judul analisis penegakan hukum mengenai perlindungan dan pemeliharaan negara terhadap masyarakat miskin. Ya. Nah, dalam pembahasan kali ini saya akan membahas dimulai dari latar belakang, kemudian masuk ke rumusan masalah, tinjauan pustaka, tinjauan hukum, sumber data, dan yang terakhir adalah metode pengolahan data. Yang pertama, masuki pembahasan di latar belakang, Indonesia itu kan merupakan negara hukum. Nah, hukum itu hadir untuk menjadi pengatur dan pelindung bagi setiap elemen masyarakat. Hukum merupakan serangkaian peraturan yang dibuat untuk membatasi tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat, sebuah bangsa dan negara, dan memiliki tujuan untuk mencapai kesejahteraan dan ketentraman di masyarakat. Dalam pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Berdasarkan pasal tersebut, bisa kita simpulkan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh terhadap fakir miskin dan anak terlantar yang masih termasuk dalam wilayah teritorialnya. Nah, negara itu melakukan pengembangan sistem jaminan sosial bagi masyarakat miskin dengan menerapkan beberapa kebijakan, salah satunya yakni dengan pemberian bantuan sosial atau bansos. Namun, penerapan kebijakan ini masih banyak yang tidak tepat sasaran, sehingga masyarakat miskin tidak mendapat hak atas perlindungan hukum dan pemeliharaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam pasal yang sudah saya sebutkan tadi. Dalam penelitian ini, saya mengambil beberapa permasalahan. Yang pertama yaitu adanya banyak bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, banyaknya kebijakan dan aturan yang merugikan masyarakat miskin, dan yang terakhir adalah banyaknya masyarakat miskin yang tidak terdata bahwa mereka merupakan masyarakat miskin. Tinjauan pustaka yang pertama mengenai perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum, yang pada dasarnya perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif, yakni yang perlindungan hukum yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran ataupun perbuatan hukum, dan perlindungan hukum represif, yakni yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran ataupun perbuatan hukum. Kemudian mengenai masyarakat miskin, menurut Bappenas, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Lalu tinjauan hukumnya, yang pertama itu ada pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28C ayat 1 UUD 1945, pasal 28H ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, dan yang terakhir pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sumber data yang saya eh, ambil itu terdiri dari data primer yang mana didapat secara langsung dari berbagai peraturan ataupun dari lapangan dan pihak-pihak yang terkait. Yang kedua yakni data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian metode yang saya gunakan pada penelitian ini, yang pertama ada seleksi data, dengan memeriksa kembali apakah data yang didapat itu relevan dan sesuai dengan bahasan. Yang kedua itu klasifikasi data dengan mengelompokkan data sesuai dengan pokok bahasan agar memudahkan pembahasan. Yang ketiga ada sistematika data dengan menelusuri data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dengan ruang lingkup pokok bahasan secara sistematis. Dan yang terakhir adalah analisis data dengan cara kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan, menafsirkan, dan mengklasifikasikan data yang diperoleh dari sumber data dan hasil wawancara dengan kerangka teori dan kerangka konsep dengan kalimat jelas, teratur, logis, dan efektif. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Demikian presentasi mengenai proposal penelitian yang telah saya buat. Jika ada yang ingin disarankan, saya buka sesinya.
Coy, sarannya mana, coy? Iya, silakan Nisa Tiur. Eh, Perkenalkan, nama saya Nisa Tiur. Izin memberikan saran untuk di rumusan masalah itu, eh, coba kita lihat yang di bagian rumusan masalahnya. Hmm, Eh, saya Mbak Galuh ini dia tidak ada tanda tanya, sedangkan rumusan masalah itu memuat pertanyaan. Saranku, rumusan masalah itu diberinya dalam bentuk pertanyaan, bukan dalam bentuk kalimat, titik, atau perintah. Terima kasih. terima kasih atas saran yang telah diberikan. Ada lagi? Apakah sudah cukup? Jika sudah, maka saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.